dijemput atau diarahkan oleh kepala sekolahnya. Kami yang jelasnya itu dulu bayar cukup jauh. Lewat gunung kembar. Lewati gunung kembar. Di sebelahnya ada gunung tidak kembar. Itu kembarnya. Setelah Pak Lutfi konsultasi dengan Kasipenma, langsung Kasipenma menelpon Ibu Kepala Madrasah MTS Imut-Imut. Tunggu ya Pak ya, saya mau ke belakang. Orang yang dapat terpakai. Assalamualaikum, Pak. Oh iya Ibu Aisyah ya. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Gini Bu, ini ada tim visitor dari kami, rencananya mau ke sekolahnya Ibu. Yang jadi soal kan transportasi ke sana kan susah, mana jalanan lagi becek, musim hujan. Kira-kira gimana itu Bu? Iya, Pak. Sekarang kan memang lagi musim hujan ya, Pak ya. Iya. Kendaraan itu memang lagi susah-susahnya masuk ke situ, Pak. Mungkin bisa kita bisa ulang kali, Pak. Di hari lain, Pak. Halo, di mana? Kenapa Bu? Ya, halo, Pak. Di sini, Pak. Masih di sini, Pak. Belum kemana-mana, Pak. Iya, di lagi Bu apa? Mau apa tadi? Mungkin bisa dijadwalkan ulang, Pak. Kalau untuk besok mungkin belum bisa dilanjut untuk visitasi itu, Pak. Oh iya. Nanti saya tanya dulu ya Bu ya. Nah, nanti saya kasih nomornya Ibu biar Ibu sendiri yang konsultasi. Ini asesornya. Oh ya? Ya. Iya. Oke Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama, Pak. Iya. Gimana Pak? Ini Pak Lutfi, tadi sudah saya hubungi kepala sekolah. Katanya untuk hari ini tidak sempat karena masih keras hujan. Jadi mungkin dia menunggu kapan redanya hujan dan situasinya bagus, baru Pak Lutfi bisa ke sana. Jadi nanti saya kasih nomor handphonenya kepalanya Pak ya. Nah, biar Bapak yang hubungi kapan kesepakatannya, ya. Nah, iya ini Pak nomornya Pak. Ya ini nomornya Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Setelah mendapatkan nomor Ibu Kepala, Pak Lutfi langsung menghubungi Ibu Kepala MTS Imut-Imut. Halo, Ya, harus. dengan Ibu Megawati, Kepala Madrasah Imut-Imut. Maaf, Pak, saya bukan Ibu Megawati, Pak. Saya Oh iya, salah sambung Pak. Ya, ya. salah. Saya kasih nomor ini. Telepon lagi ya. Halo, Ya, halo, Pak. dengan Ibu Aisyah. Bukan, Pak, ini dengan Megawati. Dengan Bu Aisyah, Kepala MTS Imut. kenapa, Pak? Ya Bu, ini Bu, saya sudah menghubungi pihak Kemenak, langsung ketemu dengan Pak Kasih Penmaknya, dan beliau menyatakan bahwa kondisi dari lokasi kotanya dari Kemenak ini ke MTS Ibu itu jalannya luar biasa Bu. Ya. Benar, Pak. Bahkan jangankan motor, jalan kaki susah, mungkin bisa nggak datang katanya kalau kata Pak Penmannya. Gimana Bu, benar Pak itu Bu? Iya, emang benar, Pak. Emang lagi musim hujan, jadi untuk akses ke tempat kami, ke sekolah kami itu memang agak lumayan susah, Pak. Kira-kira alternatifnya biasanya yang
Sekarang ibu posisinya di mana sekarang? Saya tanya dulu, posisi ibu di madrasah atau di luar sekarang? Ini lagi di madrasah, Pak. Oh, lagi di madrasah. Ibu nggak pulang berarti dari madrasah? Baru pulang sebentar Pak, balik lagi ke madrasah, Pak. Oh gitu ya. Jadi ibu aslinya di lingkungan madrasah itu. Ada kampung nggak bu di situ bu? Di situ nggak ada lampu, ke hutan semua. Jadi ibu nginap di madrasah ya bu? Ya. Nginep di madrasah, Pak. Oh gitu. Jadi gini bu, karena kebetulan saya ini hari terakhir di penginapan Panglima Sudirman ini hari ini terakhir dan LSP mungkin belum konfirmasi tidak akan menyambung penginapan saya memberanikan diri untuk berangkat bu, apapun kondisinya, karena saya harus ke madrasah. Saya akan melihat langsung kondisi madrasah. Tetapi anak sekolah nggak kira-kira Pak Ustaz hari ini? Untuk hari ini karena mau lagi musim hujan jadi semua anak diliburkan ya. Diliburkan? Sekolah di sekolah, Pak. Waduh. Jadi solusinya gimana bu? Besok ya? Iya, mungkin besok, Pak. Oh ya, oke. Besok mudah-mudahan hari cuaca bagus. Saya mungkin jalur Paknya tebing mungkin ya, lewat lembah-lembah Iya. atau menggunakan heli ada jemput ya. Kira-kira sekolahnya ada heli nggak bu? Adanya yang gugup, Pak. Ya kalau nggak ada heli berarti terpaksa saya nyari ojek yang memang ojek online. Bannya pun mungkin ban dari dirantai Bisa saja, Pak. Mungkin bisa saja, Pak. Gimana? Kan kalau akses untuk mobil dengan kendaraan roda 2 itu memang tidak bisa masuk ke sekolah kita, Pak ya. Mungkin kita bisa bantu dengan naik kuda. Ada kuda bu? Ya. Saya naik kuda ya. Ya. Siap. Karena meskipun jalanannya sangat jauh dan terjal, karena besok adalah hari terakhir Pak Lutfi melaksanakan visitasi, maka Pak Lutfi dengan nekat untuk berangkat ke tempat visitasi naik kuda. Setelah itu Pak Lutfi kemudian diantar oleh Pak tukang kuda. Silakan. Pak, Bapak tukang kuda ya? Ini siapa ya? Ini Pak, saya Pak Lutfi ya? Iya. Oh iya, sama Pak. Iya. Memang semalam sudah disampaikan Ibu Kepala sama saya untuk menjemput Bapak. Maklumlah Pak, MTS kami ini MTS imut-imut, jalannya pun imut-imut kali, jadi harus dijemput pakai kuda Bapak. Bapak merangkap ya tugasnya? Iya Pak. Ibu Kepala mempercayakan saya sebagai staf sekaligus jadi tukang kuda di sini. Baik Pak, kita berangkat sekarang. Yang penting saya harus hari ini datang ke madrasah dan melihat kondisi proses belajarnya, kondisi madrasahnya, bagaimana guru bimteknya di sana sudah menerapkan belum literasi yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu bimteknya. Iya Pak, tapi kuda kita ini Pak agak ada kelainannya sedikit. Jalan ini agak melompat-lompat Pak, jadi Bapak harus pegangan agak kencang. Ya, baik. Karena jalannya pun licin, takut nanti Pak Bapak tertinggal nanti di belakang. Ya, biasa kuda seperti itu Pak, kalau gesek-gesek terus tergesek Pak. Baik Pak, baiklah, mari naik ke kuda saya. Naik kuda kita. Setelah
komunikasi dengan Bapak tukang kuda, maka Pak Lutfi diantar menuju ke madrasah, kemudian menemui operator madrasah. Diantar dulu Pak, naik kuda Pak. Ayo naik kuda. Potong aja langsung. Sudah sampai di madrasah. Ya, ini Pak madrasah kami. Silakan Pak masuk ke dalam, udah ditunggu sama operator dan ibu operator. Kepala madrasahnya. Ya sudah ditunggu sama Ibu Kamat dan ada operator juga di dalam Pak. Kami silakan Pak masuk. Selamat pagi Bu Kamat. Selamat. Megawati tadi ya bukan? Aisyah ya. Bu Aisyah kepala benar, Ibu Aisyah kepala MTS Imut-Imut. Bukan Pak, saya sesuanya Pak. Nanti salah sasaran tadi saya. Ya. Benar ya? Ya benar. Bu Aisyah, hari ini saya akan melaksanakan visitasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan APMI yang dilaksanakan di Madrasah Ibu. Apakah sudah memenuhi proses literasi? Kira-kira yang guru BIMTEK-nya sudah siap belum? Ada berapa orang guru BIMTEK kemarin yang mengikuti BIMTEK? BIMTEK kemarin tuh ada 2 Pak. Ada 2. Yang hadir satu. Siapa? Tapi yang hadir satu. Yang hadir tadi yang sana Pak. Yang hadir satu. Bisa dipanggilkan Bu? Bisa. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Pak Nurul Hakim yang kemarin sudah dibimbing. Sudah diminta Pak? Iya. Sudah paham semua materinya Pak? Lumayan paham Pak. Informasinya jaringannya di sini nggak ada ya, jaring internetnya. Iya. Makanya kemarin dalam pelaksanaannya itu ada anak-anak yang gagal, login aja nggak bisa Pak. Iya. Jadi logout. Oh, Ya. Jadi karena loginnya nggak bisa jadi logout Pak ya. iya. Setelah melaksanakan API, kira-kira yang bisa login berapa orang? Kemungkinan kemarin karena ya tadi disampaikan juga kan Pak ya, kondisi di sini seperti apa. Kemungkinan hanya 50% dari jumlah siswa. Jumlah siswa Iya, berapa Pak? 10. Berarti 5 saja yang ikut APMI kemarin. Alhamdulillah berarti ya Bu. Ya kalau sudah bisa 5 yang bisa ikut. Nanti strateginya ada nggak yang dilaksanakan oleh madrasah biar ikut semua Bu? Anak-anaknya rata-rata di sekitar sini Bu? Atau jauhan rumahnya dari madrasah? Kebetulan anak-anak yang sekolah di sini memang warga sini semua. Warga sini ya. Ada HP semua Bu? Handphone. Yang punya. Tahu handphone? Ini susah jawabnya handphone ya. Gawai ya benar. Tahu? Ada Bu? Yang ada HP itu cuma 9 orang Pak, satu siswanya tidak ada. Terus yang 4 orang kenapa nggak ngikut? Kan 10 tadi. Saya juga cek rapotnya 5 orang kan. Yang 4 orangnya kemana Bu? Yang 4 orang yang bisa login, yang login yang 5 orang. Oh, yang loginnya 5 orang, yang logoutnya 4 orang. Satunya? Satunya diliburkan saja. Oh, diliburkan. Ya baik Bu ya. Karena nggak ada HP. Iya. Ya, Ibu ada HP? Belum ada juga. Pinjam Ibu kalau ada HP. Ya. Belum punya HP anak Ibu. Tadi di telepon. Tadi saya nelfon pakai HP siapa Bu? Ibu Ipa. Oh, HP suaminya. Baik Bu ya, saya langsung saja Bu. Hari ini saya akan melaksanakan observasi. Yang pertama observasinya mengenai raport madrasah. Yang kedua proses pembelajaran. Yang ketiga perangkat bahan ajar yang digunakan. Dan selanjutnya
sarana yang mendukung dalam kegiatan literasi. Salah satunya poster, kemudian pojok baca, dan sarana-sarana lain atau stiker-stiker yang bisa memancing siswa berliterasi. Boleh Bu, kita ke kelas dulu, karena saya sudah melihat raportnya, dan alhamdulillah raportnya merah semua. Iya, merah mabu ya. Merah itu bukan artinya kemampuannya CK-nya rendah, tetapi seperti yang disampaikan Pak Nurdin kemarin ditanyakan itu, merah itu masuk tingkatan berapa gitu per nasionalnya. Itu Bu ya, jangan salah paham. Ayo Bu, kita ke ruangan kelas sama melihat sarananya. Boleh didampingi oleh guru. Ya, saya sama gurunya ya. Proses observasi dan wawancara telah selesai dilaksanakan. Kemudian Pak Lutfi kembali ke ruangan kepala. Apa yang akan dibicarakan? Mari kita saksikan. Bu, selain raport AKMI, Iya. itu raport ANPK sudah di-download belum? Siapa operatornya? Panggil Bu. Operator pendidikan. Iya. Arifin Ilham. Oh, Arifin. Kalau Pak Arifin itu Pak. Pak Arifin. Iya Pak, betul saya Pak. Pak Arifin di sini sebagai operator ya? Ya operator Pak, tapi karena lembaga kita itu di lereng Gunung Kembar, itu sinyalnya susah Pak. Jadi sering putus-putus. Jadi kadang informasi itu juga kalau via grup atau apa itu masuknya telat Pak, suka telat beberapa bulan kadang Pak. Berapa bulan telah? Telat bayar. Ya, karena itu tadi kita kan nggak pakai jaringan seluler Pak, pakai apa itu point to point itu Pak, yang pakai antena itu Pak. Nah itu apalagi di balik Gunung Kembar kan, ya, itu susah Pak kalau balik Gunung Kembar Pak. Seringannya. Solusinya Pak naik kayu Pak. Pak. Naik batang. Ya itu kalau kita cari sinyal ya harus sambil naik pohon Pak. Oh, naik pohon. Nah gitu. Jadi kita kemarin AKMI itu 5 anak bisa login itu sudah alhamdulillah, nggak tahu bisa Semuanya naik pohon nggak tahu berarti? Pak saya. Semuanya naik pohon 5 orang itu. Iya. Naik ke Gunung Kembar Pak. Jadi 4 orang nggak bisa naik, jadi nggak bisa login Pak. Iya. Ya. Mungkin ini permasalahan sinyal Pak ya. Nanti kita masukkan di instrumen kita Pak. Ya siap Pak. Untuk rapotnya itu Pak, ada gangguan jadi yang tercipta hanya 1 Pak. Itu rapor ANPK atau rapor AKMI? Yang AKMI Pak. ANPK malah belum saya cetak Pak. Kenapa? Karena sering yaitu nggak bisa login, muter-muter aja gitu Pak. Kan susah Pak jaringannya. Kalau dia putar, Bapak putar juga. Iya. Biar ketemu. Jadi ya itu Pak, karena kita kan di daerah terpencil ya, jauh dari kita kalau mau turun ke bawah aja medannya begitu susah. Jadi dengan fasilitas seadanya ini kita berusaha untuk semaksimal mungkin, tetapi sekeras apapun kita berusaha ya ini hasilnya cuma segini. Artinya yang bisa kita cetak rapat tersebutnya hanya 1 dan yang lain itu belum bisa tercetak gitu Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, setelah observasi ya, sini saya terima dulu, saya baca. Saya akan menindaklanjuti apa yang saya dapat dari madrasah ini, karena ada beberapa instrumen yang saya cek. Ini nanti kita lanjutkan wawancara setelah itu sama kepala madrasah. Kurikulumnya ada nggak wakil kurikulum? Saya Pak merangkap. Oh merangkap. Itu ya, berarti wakil kurikulum Bapak merangkap. Ya, merangkap bendahara juga. Bendahara juga. Ya. Apalagi? Ketua yayasan Pak. Ketua yayasan. Berarti multi talenta ya Pak. Alhamdulillah nanti setelah ini nanti saya akan berikan sebuah rekomendasi Pak, tindak lanjut ya, apa yang
Itu Pak, Saya dapat kalau dari- bisa itu Pak, ini kan di terpencil Pak ya. Ya. Kira-kira bisa ngajukan proposal apa Pak untuk biar warga kami ini ya ada sedikit perkembangan apa fasilitasnya kan terbatas tadi ya. Itu ya. Supaya kotak ini nggak bisa yang cuma 5 itu pun yang bisa login tidak tahu bisa ngisi apa tidak ya itu kan. Nah itu Yang kan berkaitan dengan ya supaya nanti tahun depan kalau kita sasaran aktif bisa ikut semuanya gitu Pak. Ya siapa tahu Bapak punya channel atau apa. Nah kita bisa nitip-nitip proposal gitu Pak. Ya, baik Pak. Jadi gini Pak, terkait proposal ini gini Pak. Jangankan Bapak yang lolos proposal, saya juga nggak lolos proposal. Bukan mau bantu Bapak. Ya, jadi solusinya gini aja Pak. Saya hanya ngomong solusi ya. Ada di SIM Sapras, Bapak upload nggak di SIM Sapras? Itu untuk pengajuan Upload Pak, bantuan. tapi tidak pernah tuntas karena jaringannya jelek tuh Pak. Nah, kemudian dewannya di sini ya, berapa orang ya? Dari wilayah dapil sini. Tidak ada Pak, ini kan Nggak ada penduduknya dewan. terbatas kok Pak. Ya, tapi kan Gunung Kembar itu sedikit penduduknya. nggak ada DPR-nya ya Pak. Di kecamatan sebelah Pak DPR-nya. Ya minta itu di kecamatan sebelah Pak DPR. Apa namanya, ajukan pokirnya ke dewan, minta bantuan madrasah berkaitan dengan pokir ya. Kalau bisa dicairkan, bisa cairkan. Tergantung dewan Pak. Kalau pokir ya bisa biasanya. Begitu. Kalau untuk proposal Bapak saya ambil dulu ya, saya coba dulu, tapi jangan Bapak berkecil hati. Karena itu tadi proposal saya aja nggak lolos, apalagi proposal Bapak. Itu Pak ya? Ya. Baik. Tetap semangat Pak, karena walaupun di wilayah terpencil seperti ini, insya Allah walaupun gajinya nggak di dunia, di akhirat nanti Pak. Insya Allah. Saya juga berharap nanti Bapak pulang dari sini selamat Pak. Iya. Ya, karena sepedanya kan berat ya. Ya, terima kasih Kak. Saya sudah merasakan sini ketika berangkat sampai harus dijemput pakai kuda itu. Ya, baik Pak, terima Kuda kasih. cinta. Itu saja Bu hasil visitasi hari ini, dan terima kasih yang telah membantu, dan nanti saya sampaikan juga hasilnya ke Pak Kasih Penmat kita. Pesan juga Pak Titin untuk makasih Permat. Apa? Suruh sering kunjungan di sini. Kenapa Pak? Nggak pernah. Ya, sudah berapa tahun Pak? Tidak pernah suka naik Gunung Kembar. Berarti nggak pernah didatangi Pak Penmat? Tidak pernah Pak. Karena terpencil, aksesnya susah, jadi perhatiannya kurang Pak. Perhatiannya kurang apa kurang perhatian? Baik Pak ya, terima kasih. Setelah proses visitasi, Pak Lutfi kemudian menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari MTS Imut-Imut, melaporkan kepada Bapak Kasih Penmat. Selamat siang Pak. Siang. Ya, alhamdulillah Pak, perjalanannya luar biasa. Ya, hari ini sangat tidak melelahkan. Kenapa tidak melelahkan? Semangat saya yang harusnya melelahkan Pak. Tetapi saya telah melihat semangat guru-guru yang daerah terpencil ini, jadi tidak melelahkan. Yang melelahkan kemarin, kembali lagi tidak melelahkan Pak. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya hasil visitasi saya, kalau saya tidak visitasi melalui langsung, mungkin saya tidak mengetahui kondisi madrasah Bapak, madrasah yang di naungi Bapak. Yang pertama Pak, titip salam Pak, salam datang beliau, datanginlah, katanya madrasah ini Kasih Penmatnya jarang sekali ke sana katanya. Tahu gimana Pak? Benar Pak. Benar ya? Saya jarang ke sana. Jarang sana. Iya. Kemudian gini Pak, ada lagi ini rekomendasi yang mungkin sebagai acuan untuk perbaikan mengenai madrasah, tetapi semangat anak-anaknya tidak menjadi masalah. Ya, walaupun daerahnya terpencil, tetapi anaknya sampai naik kayu Pak, ini dari sinyal.
Iya. Ya, nyari sinyal naik kayu sebanyak 10 orang yang harusnya jadi sasaran api, yang loginnya 5, yang logoutnya 4. Kenapa bisa? Yang satunya, yang 4 ini nggak bisa naik Pak, nggak bisa naik kayu, jadi nggak bisa login. Paham? Ya. Saya dari tadi bingung. Yang 5 orang ini harus naik pohon dulu Pak, baru bisa login. Nah, yang satunya tidak masuk. Kenapa bisa? Nah, itu permasalahannya saya tidak tahu ya, karena tim pentingnya tidak hadir dan untuk sarananya luar biasa Pak. Ya, luar biasa, masih banyak perbaikan, butuh perbaikan. Jadi kalau Bapak ada uang pribadi boleh berbagi. Ya. Jangan makan sendiri Pak uangnya. Baik, itu saja Pak. Mungkin saya pulang dulu. Mohon maaf apabila ada salah. Dan kepada Allah saya mengampun, dan apabila ada utang mohon dilunaskan Pak. Terima kasih Bapak Dewi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk datang ke sekolahnya kami, yang walaupun saya sendiri jarang ke sana Pak. Ya kan ini tujuannya meningkatkan pendidikan. Jadi data-data yang Pak Lutfi bawa ini saya simpan sebagai bahan analisis. Ketika ada bantuan, coba kita bantu. Ya, terima kasih ya Pak Lutfi. Mohon maaf atas pelayanannya. Mungkin Pak Lutfi kurang puas. Mohon maaf, itulah keterbatasan saya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak. Karena ini Selamat sudah Pak Lutfi. Ya. Iya, saya download ya Pak ya. Iya. Gak apa-apa isinya aja Pak. Ya, oke. Sekedar informasi Pak bahwa semua acting ini tidak diatur. Semua lahir tidak ada. Semua lahir dari otaknya berdasarkan pengamatan materi. Iya, serius. Ya. Ya, itulah skenario visitasi dari kelompok 3. Dan sebagai kesimpulan apa yang bisa dipetik dari visitasi kelompok 3, silakan Pak Arifin. Kesimpulannya ya, kalau mengacu pada judul yang harus diberikan tadi kepada Bapak Lutfi, apapun kondisi dan medan yang harus ditempuh oleh seorang visitor atau instruktur visitasi madrasah, tidak mengurangi giroh dan semangatnya untuk melaksanakan tugas yang telah dia terima. Dari yang bisa kita petik adalah amanat untuk menjalankan tugas dan komitmen itu yang paling penting. Apapun kondisi dan itu bisa jadi nanti kita akan mengalami itu, karena kita tidak pernah bisa memilih dan kita tidak tahu kita akan ditugaskan kemana. Intinya itu. Jadi dari apa yang kita perankan tadi bisa jadi juga muncul kata-kata seperti tadi, karena walaupun kita sifatnya agak cengengesan ya, tapi itu sebenarnya menggambarkan apa yang ada di lapangan seperti itu. Di medan yang begitu berat, yang susah dilalui, terkadang juga faktor infrastruktur di madrasah juga tidak akan mendukung, karena memang tadi medannya susah untuk katakan melengkapi apa itu fasilitas di madrasah itu. Tapi tetaplah kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, bahwa menjadi instruktur ini tentu dengan tantangan dan yang akan datang kita harus siap dan kita harus komitmen. Itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.